Belum, Pak. Kalau gitu kita tunggu 5 menit lagi ya. Berarti nggak usah pakai Zoom dong, Mas. Bisa nonton YouTube aja. Cuma buat dokumentasi. Tapi kalau di absen tetap lewat itu ya. Ding ding, tak ding. Gue, aku tak zoom sih ya. Rasa tutur
Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita mengawali perkuliahan pada pagi hari ini dengan sama-sama berdoa. Semoga apa yang akan kita sharing bareng-bareng pada pagi hari ini mendapat keberkahan dan bisa nyantol di otak kawan-kawan semua. Silakan berdoa dengan kepercayaannya masing-masing, berdoa dipersilahkan. Oke, selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Prof. Sri Sumarni apabila beliau hadir atau berkesempatan bersama kita pada pagi hari ini, serta kawan-kawan mahasiswa kelas 1 semester 1D kelas 1D PAI Magister yang hari ini sudah hadir. Ini pertemuan kita yang kedua. Pertemuan pertama kemarin kita fokus membahas tentang perkenalan dan kontrak perkuliahan. Maka pada pertemuan hari ini kita akan memulai pembelajaran kita. Kita akan memulai topik pembahasan kita tentang statistik. Berdasarkan RPS, ini kita akan membahas dan membedah tentang konsep dasar statistik pendidikan, sejarah singkat, pengertian statistik, tujuan, sampel, dan lain sebagainya, termasuk jenis data dan yang berkaitan dengan statistik pendidikan. Tapi karena pada pertemuan berikutnya akan lebih fokus pada pemaparan kalian dengan menggunakan software, maka setelah paparan nanti saya akan mulai memperkenalkan tentang software JASP. Jadi statistik itu sebenarnya berasal dari kata state atau negara. Jadi dulu statistik itu digunakan oleh negara-negara untuk mendata apa yang menjadi milik mereka, baik itu jumlah penduduk, kemudian perpajakan, pencatatan tentara, dan lain sebagainya. Tapi lama-kelamaan akhirnya statistik itu berkembang, dipakai di segala lini bidang kehidupan. Misalnya di bidang bisnis dan industri, kemudian di bidang politik, kesehatan, hukum, termasuk bidang pendidikan yang akan kita pelajari pada pagi hari ini, dan seterusnya. Jadi statistik pendidikan yang akan fokus ke bidang penerapan statistik pada penelitian-penelitian pendidikan. Nah, fokus kita di situ. Statistik sendiri adalah awalnya dianggap sebagai angka yang disajikan dalam bentuk tabel dan grafik. Kemudian statistik juga dianggap sebagai ilmu dalam membantu untuk pengambilan keputusan. Akhirnya lama-kelamaan berkembang bahwa statistik itu lebih kompleks. Mulai dari tahap mengumpulkan, mengolah, menata, menyajikan, menganalisis, sampai pada menginterpretasikan sehingga bisa diambil kesimpulan yang efektif ataupun keputusan yang efektif terhadap suatu masalah atau problem yang sedang diteliti. Nah, ruang lingkup statistik itu dia dibagi menjadi dua. Jadi statistik itu ada dua secara umum. Ada yang statistik deskriptif, ada yang statistik inferensial. Nah, kalau statistik deskriptif itu metode statistik yang digunakan untuk menggambarkan data yang telah terkumpul. Jadi fokus statistik deskriptif ini dia hanya menjelaskan ataupun menggambarkan apa yang berkaitan dengan data yang sudah dikumpulkan tersebut. Jadi tidak ada maksud untuk proses generalisasi ataupun memaknai lebih jauh tentang hasil dari deskriptif tersebut.
Kalau statistik inferensial adalah suatu metode statistik yang digunakan untuk menemukan sesuatu tentang populasi berdasarkan sampel. Jadi pada statistik inferensial ini ada proses pengambilan sampel, ada istilah populasi, sampel, dan lain sebagainya. Jadi dia ingin memahami tentang populasi lingkup yang luas, tapi karena berbagai keterbatasan, lingkup yang luas ini tidak bisa diteliti secara menyeluruh. Jadi diambillah sampel sebagai perwakilan representatif dari populasi tersebut. Nah, sampel diambil, dianalisis, dan diteliti itu adalah sampelnya. Tapi hasilnya itu untuk mengeneralisasi seluruh populasi. Jadi misalnya dalam satu keseluruhan kelas PAI, ada misalnya 4 kelas PAI. Kalau kita ingin meneliti misalnya PAI 1 kelas 20, 40 berarti 4 berarti 80 mahasiswa. Kalau misalnya kita ingin meneliti 80 mahasiswa, kita secara statistik kita tidak harus meneliti semua 80 mahasiswa tersebut. Tapi kita cukup menggunakan teknik analisis untuk menentukan berapa jenis, berapa banyak sampel yang dibutuhkan. Misalnya ternyata untuk populasi 80, sampel yang dibutuhkan cukup misalnya 50, maka 50 inilah yang akan kita ambil sebagai sampel, dan kesimpulannya itu berlaku untuk 80 mahasiswa tadi yang dari PAI. Kemudian jenis data. Data adalah catatan atas kumpulan fakta yang belum memiliki arti dan perlu untuk diolah, sehingga setelah diolah itu diharapkan ada kebermaknaan dari data tersebut. Nah, data ini tidak hanya berupa angka-angka, dia bisa berupa keadaan, gambar, suara, huruf, bahasa, simbol, dan lain sebagainya. Ini syarat data yang baik, objektif, representatif, reliable, up-to-date, dan relevan. Nah, ini jenis-jenis data. Jenis data ini menurut sifatnya ada kualitatif dan kuantitatif. Kalau data kualitatif, pasti ini berkaitan dengan kata-kata, narasi. Kalau data kuantitatif, ini pasti berkaitan dengan matematis. Hal-hal yang berkaitan dengan angka-angka. Dan menurut simbol sumbernya, ada data internal, artinya berasal dari dalam suatu populasi itu sendiri yang ingin diteliti atau suatu organisasi. Kalau eksternal, itu berada dari luar, sumber yang dari luar. Nah, menurut cara memperolehnya, ada data primer, ada data sekunder. Data primer itu data yang dikumpulkan oleh peneliti sendiri, sedangkan data sekunder itu data yang diperoleh dari orang lain di luar peneliti. Jadi data tersebut sudah tersedia atau dikumpulkan oleh pihak lain, dan peneliti itu tinggal menggunakan data tersebut. Pastinya dengan izin terlebih dahulu. Kemudian cara pengumpulannya itu ada cross section, dikumpulkan suatu saat tertentu. Sedangkan yang lain adalah berkala dari waktu ke waktu. Jadi kalau yang pertama itu datanya diambil di satu waktu tertentu. Kemudian kalau yang berkala itu dia berjenjang. Misalnya 1 bulan kemudian, 2 bulan kemudian, 3 bulan kemudian, bertahap. Kemudian banyaknya jumlah yang diambil itu ada sensus dan sampling atau survei. Kalau sensus itu sama kayak sensus penduduk. Jadi semua populasi itu menjadi bagian dalam penelitian atau menjadi bagian yang dihitung. Kalau sampling itu hanya sebagian saja dari populasi. Kalau menurut skalanya ini ada 4. Nah, ini yang perlu kalian benar-benar pahami dan kuasai. Kalau berdasarkan skalanya ada 4 jenis data. Ada data nominal, ada data ordinal, ada interval, dan ada rasio. Nah, data nominal itu berupa klasifikasi. Ini penjelasan lebih jauh. Data nominal digunakan sebagai kategorisasi atau memberi nama saja untuk membedakan. Misalnya jenis kelamin. Skor pria 1, wanita misalnya 2. Nah, kalau misalnya kita mau membalik skornya, wanita jadi 1, pria jadi 2 juga tidak masalah. Sedangkan kalau contoh yang lain, departemen dalam perusahaan. Jadi ada pemasaran diberi skor 1 misalnya, kemudian produksi diberi skor 2, keuangan diberi skor 3, SDM diberi skor 4. Ketika itu diacak, dibolak-balik, itu tidak masalah.
Jadi yang namanya kategorisasi itu posisi acak atau kategori yang kita berikan itu tidak bermasalah. Tapi dengan catatan bahwa yang pertama dia tidak memiliki tingkatan, jadi tidak ada level kayak peringkat, kayak jenjang sekolah dan lain sebagainya. Tapi di samping itu masalah lain yang urgent adalah tidak dapat dilakukan operasi matematika di situ. Jadi misalnya pria skornya 1 ditambah dengan pria skor 1 menjadi jenis kelamin wanita skor 2, dan tidak seperti itu gitu. Jadi 1 tambah 1 jadi 2, karena ada 2 pria berarti 2 pria itu sama dengan wanita karena sama-sama 2. Nah, tidak seperti itu maksudnya. Jadi ini benar-benar cuma kategorisasi saja. Kemudian ada yang namanya data ordinal. Data ordinal ini dia sudah berjenjang, sudah urutannya sudah jelas, posisinya tidak bisa diubah seperti data yang nominal tadi. 1 tidak bisa diganti jadi 2, 2 tidak bisa diganti jadi 1. Dia sudah berurut. Misalnya tingkat pendidikan, level SD, SMP, SMA itu sudah berurut, tidak bisa diganti. Kemudian peringkat juara 1, 2, 3, 4 dan sebagainya tidak bisa diganti. Nah, ciri-ciri data ordinal memiliki tingkatan. Jadi tingkatannya sudah ada, level-levelnya sudah ada. Jarak atau interval antara tingkatan yang satu dengan yang lain belum jelas. Nah, ini yang jadi problem. Jarak interval artinya jarak misalnya dalam sebuah panjang. Jadi jarak tiap bagiannya itu berbeda-beda, misalnya dari satu titik ke titik yang lain. Atau sederhananya peringkat, misalnya peringkat 1 dan peringkat 2 itu selisih nilainya, misalnya dalam skala 0 sampai 100, selisih nilainya, misalnya peringkat 1 dapat nilai 99, peringkat 2 dapat nilai 98, artinya selisihnya itu adalah 1 poin. Tapi peringkat ketiga ternyata itu nilainya adalah 80. Artinya dari jarak yang kedua ketiga itu artinya dari 98 ke 80 itu ada 8 poin yang berbeda. Jadi rentang antara 1 ke 2 itu 1 poin, rentang antara 2 ke 3 itu malah 8 poin gitu. Jadi itu skalanya berbeda, 1 poin dan 8 poin. Maksudnya itu yang data ordinal, dia sudah ada tingkatan tapi jarak intervalnya itu belum jelas dan tidak dapat dilakukan operasi matematis juga. Sedangkan data berikutnya, itu ada data interval, adalah data yang dapat digunakan untuk membedakan dan menunjukkan tingkatan. Mempunyai jarak atau interval yang sudah pasti, tetapi belum memiliki nilai 0 mutlak. Jadi jarak dia ini sudah pasti nih. Kayak misalnya temperatur, suhu. Suhu itu kan skala pada termometer itu kan tiap bagian level-levelnya itu sama. Atau meteran. Dalam 1 meter, 2 meter, 3 meter, itu kan jaraknya udah sama. 1 meter ada 1 cm dan lain sebagainya. Begitupun waktu, itu dia jaraknya sudah sama, interval. Tapi yang jadi problem, kalau interval, yang membedakannya dengan rasio nanti, itu adalah ada tidaknya 0 mutlak. 0 mutlak, itu artinya ketika dia di angka 0, artinya itu sudah benar-benar tidak ada. Jadi tidak ada angka minus. Nah, itu yang pengertiannya 0 mutlak. Artinya kalau yang interval, dia belum memiliki 0 mutlak. Ketika dia di bawah nilai 0, masih ada lagi nilai negatif. Seperti misalnya suhu. Suhu itu kan 0 derajat Celcius. Angka minus masih ada di bawahnya. Negatif 4 derajat Celcius, negatif 10 derajat Celcius, dan lain sebagainya. Itu data interval. Jadi dia tidak memiliki nilai 0 mutlak. Kalau yang rasio, ini sudah bisa dilakukan operasi matematika di situ. Kalau yang rasio, dia sudah memiliki nilai 0 mutlak. Nah, di contoh misalnya adalah panjang, berat. Kan sudah tidak ada namanya panjang negatif ataupun berat negatif. Ketika dia di angka 0 berarti dia sudah tidak benar-benar punya panjang atau sudah tidak benar-benar punya berat. Nah, ini nanti coba-coba saja. Kalau untuk jenis kelamin, ini masuknya data yang mana? Jenis kelamin berarti nominal. Data nominal.
Terus yang status pernikahan, Nominal. nominal. Terus yang jenis pekerjaan, Masih nominal gitu nggak sih? Nominal. masih nominal ya. Jenis pekerjaan misalnya petani, Nah, nelayan, itu kan kita kategorikan nomor yang beda-beda kan tidak masalah. Kemudian tingkat pendidikan, baru mungkin masuk ke ordinal. ordinal. Kalau ranking, Ranking ordinal. suhu, Nah, suhu baru masuk ke interval ya. interval, panjang, Panjang baru masuk yang terakhir rasio. rasio. Itu juga untuk yang berat. Saya kira ini tidak terlalu masalah. Kemudian penyajian data. Nah, penyajian data dalam statistik deskriptif itu jadi sesuatu yang menarik. Jadi banyak hal yang bisa disajikan dari data-data tersebut dan bentuk penyajiannya pun beragam. Jadi kalian bisa pilih mau menyajikan data itu dalam bentuk yang seperti apa. Jadi setidaknya ada 3 jenis cara penyajian data. Ada yang berupa teks, ada yang berupa tabel, ada yang berupa grafik. Kalau teks itu kaitannya dengan narasi, kata-kata. Kalau tabel, ya kalian semua sudah tahu bagaimana bentuk tabel, tapi pastikan ada kriterianya, ada judul tabel, kemudian ada nomor tabel, ada keterangan-keterangan, catatan kaki kalau diperlukan, kemudian ada sumber kalau memang datanya diambil dari data sekunder, data yang berbeda. Nah, ini jenis tabel. Ada tabel distribusi frekuensi, ada relatif, ada yang kumulatif. Yang frekuensi itu datanya dimasukkan semua. Pendidikan tinggi 120. Jadi apa adanya. Kalau yang relatif itu jumlah tadi itu dipresentasikan. Dibuat dalam bentuk persen. 100%, maka kalau 120 ini berasal dari 120 dibagi jumlah total 1.500 dikali 100%. Ini hasilnya 8 misalnya seperti itu. Nah, kalau kumulatif ini biasanya ada 2, ada kumulatif positif, kumulatif negatif. Jadi ini 120, ini 120. 120 tambah 225 ini 345. 345 tambah 375 dia 720. Sampai akhirnya jumlahnya 1.500 sama. Kalau yang frekuensi kumulatif yang negatif, dia maksimalnya di sini 1.500, kemudian dikurangi satu persatu sampai akhirnya 0 di bawah. Jadi kebalikannya. Nah, data-data itu nanti akan berkaitan dengan penggunaan grafiknya. Jadi grafik itu banyak sekali jenisnya. Ini kriteria grafik, ada sumbu tegak, sumbu datar. Ini jenis-jenisnya, ada batang, ada garis, ada lingkaran, ada interaksi. Kalau yang frekuensi tadi itu bisa dibuat untuk grafik bar dan grafik garis. Kalau yang persentase tadi itu bisa dibuat dengan grafik lingkaran juga bisa. Kemudian yang terakhir tadi, kumulatif tadi itu nanti berkaitan dengan grafik ojif. Nah, ojif positif, ojif negatif. Kalau yang ini ada perbedaan ya, bedakan kalau grafik batang dia ada space-nya di sini, ada pemisah di sini. Kalau histogram dia gabung. Nah, untuk menghitung histogram itu kan ada rumusnya sendiri. Versi grafik garis di histogram itu adalah poligon. Ini di titik-titik tengahnya. Itu ya. Saya kira tidak terlalu masalah. Grafik model juga piktogram. Ini ada 5.000 wanita, ini ada laki-laki 6.000. Representasi satu gambar itu 1.000, berarti untuk wanita ada 5, untuk laki-laki ada 6. Kemudian ini grafik peta atau map diagram. Ini kode-kode di sini tinggal diistilahkan. Di sini gambar ini adalah puskesmas, kantor desa dan lain sebagainya. Jadi saya kira ini tidak terlalu susah, tidak terlalu rumit untuk dipahami. Itu untuk paparan pertama. Kira-kira ada yang ingin ditanyakan?
Mungkin belum, Pak. Insya Allah. Belum. JASP udah install semua? Belum kalau di komputer. Belum, Pak. Oh, belum ya? Oke. Udah, Pak. Oh, ada yang sudah ya? Iya, Pak. Sip. Presentasi berikutnya masih berkaitan dengan statistik. Ini sebelum kita masuk ke JASP, pengenalan JASP. Deskriptif dan inferensial. Tadi data sudah saya sampaikan, sudah saya jelaskan, kemudian deskriptif juga sudah. Nah, sekarang kita masuk ke statistik deskriptif dan inferensial. Kita fokus di situ, karena ini berkaitan dengan paparan kalian nanti, teknik analisisnya. Jadi, statistik itu dibagi menjadi dua, ada yang deskriptif, ada yang inferensial. Statistik inferensial sendiri itu dibagi lagi menjadi dua, ada yang non-parametrik dan ada yang parametrik. Ini statistik deskriptif, seperti yang saya sampaikan tadi, dia tidak bermaksud untuk generalisasi. Kemudian statistik inferensial, dia mengambil sampel dan juga ada keinginan untuk proses generalisasi di situ. Kemudian dia dibagi menjadi dua lagi, ada yang parametrik dan non-parametrik. Statistik parametrik ini didasarkan pada asumsi mengenai populasi yang diambil sampelnya dan dibutuhkan itu data, level, interval, dan rasio. Di samping ini itu kalau statistik parametrik itu punya power statistik yang bagus, sehingga untuk riset-riset dalam dunia pendidikan itu lebih diprioritaskan untuk menggunakan statistik parametrik. Jadi sebisa mungkin yang digunakan dalam analisis itu adalah statistik parametrik. Dan hanya saja kalau statistik parametrik itu banyak uji asumsi yang harus dilakukan terlebih dahulu. Nah, ini statistik non-parametrik, dia cocok untuk data yang tidak memenuhi asumsi statistik parametrik. Jadi ketika asumsinya itu tidak terpenuhi, kita langsung loncat ke non-parametrik. Apa saja asumsi di non-parametrik itu tergantung dari jenis analisis yang digunakan. Misalnya ada istilah normalitas, ada homogenitas, ada linearitas, ada heteroxedisitas, dan lain sebagainya. Itu uji-uji prasyaratnya, dan itu harus terpenuhi. Kalau tidak terpenuhi, masuk ke statistik non-parametrik. Kemudian dia distribusi free statistik, dia bebas kaitan dengan uji asumsi tadi. Kemudian didasarkan atas lebih sedikit asumsi mengenai populasi parameter dibandingkan dengan statistik parametrik. Sama seperti tadi, dia tidak terlalu banyak asumsi awal. Kemudian dia bisa digunakan untuk data nominal dan ordinal. Jadi kalau data kalian itu data nominal dan ordinal, udah itu langsung ke non-parametrik. Kalau yang interval dan rasio itu masuk ke parametrik. Nah, data nominal, ordinal, interval, rasio itu kalian tadi sudah belajar. Saya kira sudah bisa membedakan jenis-jenis data tersebut. Nah, misalnya statistik parametrik korelasi. Jadi kalian ingin melihat hubungan antara jenis kelamin dengan hasil belajar. Nah, jenis kelamin itu kan datanya bukan data interval, tapi itu data nominal. Jadi ketika kalian menghubungkannya, itu tidak bisa korelasi yang parametrik, itu akan masuk ke yang non parametrik. Jadi tidak perlu uji asumsi di situ, langsung saja ke yang non parametrik. Nah, ini keuntungannya. Kadang-kadang tidak ada alternatif statistik parametrik, dia lebih mudah, hitungannya tidak terlalu rumit, tapi kerugiannya yang utama sebenarnya power statistiknya kurang. Jadi peluang dia untuk menghasilkan jawaban yang benar-benar hasil yang benar-benar murni itu sangat sedikit. Makanya dalam riset itu diprioritaskan yang parametrik terlebih dahulu. Baru kalau tidak bisa baru yang non parametrik. Kalau SPSS kalian sudah pernah melakukan, mungkin saya kira kalau uji statistiknya itu pertama kalian lakukan uji asumsi dulu, normalitas, homogenitas.
Kalau misalnya terpenuhi, kalian lanjut ke uji T. Tapi kalau misalnya tidak terpenuhi, baru kalian masuk ke uji non-parametrik. Nah, itu kalau di SPSS, itu langkahnya sendiri-sendiri. Normalitas sendiri, homogenitas sendiri, kemudian yang lain untuk uji hipotesisnya juga sendiri-sendiri. Nah, ini gambarannya. Kalau tipe data, nominal langsung ke non-parametrik. Kalau ini uji prasyaratnya, uji asumsinya, normalitas dan homogenitas. Kalau tidak normal, ke non-parametrik. Kalau normal, lihat lagi sampelnya. Sampel ini nanti tergantung jenis statistiknya, jenis analisis yang kalian gunakan. Kalau misalnya untuk analisis independen sampel t-test atau uji beda, itu kurang lebih 30. Jadi kalau di atas 30 sudah dianggap masuk sebagai sampel besar. Kalau kurang dari 30, maka masuknya non-parametrik. Tapi kalau misalnya regresi, biasanya itu dikalikan variabelnya. Ada yang menyatakan rentangnya kurang lebih sekitar 5 kali jumlah variabel ataupun jumlah instrumennya. Jadi tergantung jenis analisisnya. Kalau misalnya SEM ataupun analisis faktor, biasanya dikalikan jumlah faktornya atau rentangnya di antara atau rentangnya di atas 100 dan di bawah 200. Jadi tergantung jumlah atau teknik analisis yang kalian gunakan. Jadi 30 itu dikatakan besar, ini hanya untuk yang uji beda saja. Ya, ini tidak berlaku untuk semua teknik analisis ke depannya. Nah, ini pembagiannya. Yang di bawah itu t-test, t-test related, independen, one way ANOVA, dan sebagainya. Ini adalah uji hipotesis yang parametrik, yang utama yang kalian gunakan. Yang bagian ini, nominal dan ordinal, ini yang non-parametrik. Ketika tidak memenuhi asumsi, misalnya t-test related, ternyata tidak memenuhi asumsi normalitas, maka kalian ganti sign test atau Wilcoxon, dan lain sebagainya. Jadi ini pilihan yang bisa kalian pilih ketika uji parametriknya tidak memenuhi asumsi. Itu. Kemudian saya jelaskan ini karena akan berkaitan dengan teknik analisis ke depan. Jadi bentuk hipotesis itu, bentuk hipotesis ya, itu ada dua sebenarnya. Ada dua jenis, walaupun ada deskriptif. Kalau deskriptif itu dia satu variabel, hanya membandingkan dengan kriteria tertentu. Misalnya ada seorang dosen yang menyatakan bahwa rata-rata nilai statistik pendidikan selama 5 tahun terakhir dia mengajar adalah 7. Rata-ratanya 7. Atau mungkin nilai, kalau dalam nilai rata-rata nilainya adalah B. Nilainya B. Nah, kemudian dilakukan analisis 5 tahun terakhir, dikumpulkan semua nilai-nilai mahasiswanya. Setelah dihitung berdasarkan misalnya analisis t-test, ternyata setelah dibandingkan dengan nilai B tadi, nah apakah hipotesisnya terpenuhi atau tidak? Bisa jadi nilainya bukan B, tapi rata-rata ataupun nilai keseluruhannya itu adalah B minus, atau mungkin A semuanya, atau amin misalnya seperti itu. Nah, kalau yang deskriptif itu hanya ada satu kelompok, tapi membandingkan dengan kriteria tertentu, yang satu variabel. Kemudian yang komparatif. Komparatif ini membandingkan. Ada komparatif, ada asosiatif. Komparatif itu membandingkan, kalau misalnya kalian pernah baca ataupun pernah membuat skripsi, pernah mungkin mendengar perbandingan antara model pembelajaran A dan model pembelajaran B. Nah, itu biasanya udah komparatif itu, uji beda. Kalau misalnya asosiatif, ada korelasi, ada regresi. Kalau korelasi biasanya bunyi judulnya hubungan antara tingkat pendidikan orang tua dengan hasil belajar anak, misalnya seperti itu. Atau kalau yang regresi, itu bukan hubungan, tapi bahasanya pengaruh. Pengaruh jenis kelamin dan semangat belajar dalam meningkatkan hasil belajar, misalnya seperti itu. Jadi kalau bahasa awalnya itu perbandingan, itu artinya komparatif. Kalau yang hubungan, itu artinya yang korelasi. Kalau yang pengaruh biasanya lebih kepada regresi. Tapi itu baru pernyataan sederhana saja. Jadi tidak semuanya seperti itu. Nah, sekarang kan untuk memvariasikan di jurnal ilmiah,
ya, judul-judul itu biasanya sudah tidak terlalu dipakai lagi. Jadi judulnya dibuat semenarik mungkin. Nah, komparatif dua sampel itu membandingkan antara dua kelompok. Ada yang related, ada yang independen. Related ini kelompoknya berhubungan. Artinya kelompoknya itu cuma satu kelompok saja. Tapi diberikan perlakuan itu dua kali. Diberikan dua kali perlakuan. Perlakuan itu seperti mungkin kalian pernah mendengar istilah pretest dan posttest. Nah, kalau comparative related ini yang berkaitan dengan pretest dan posttest, itu kan satu kelas saja. Misalnya kelas ini kelas D ya. Kelas D ada pretest, ada posttest. Sebelum pembelajaran saya berikan tes, setelah pembelajaran saya berikan tes juga. Nah, itu artinya komparatif yang related. Analisisnya itu tes related atau pair sample t-test kalau di SPSS dan di ASP. Kalau yang independen itu dia berbeda. Kalian pasti pernah mendengar dalam pembelajaran sebelumnya ada kelas eksperimen, ada kelas kontrol. Nah, kelas eksperimen dan kelas kontrol ini itu kan dua kelas yang berbeda. Ya, dua kelas yang berbeda. Misalnya kelas saya mau meneliti kelas B dan kelas C, PAI S2. Nah, itu kan dua kelompok yang berbeda. Kelompok A saya berikan model A, kelompok yang B saya berikan model pembelajaran B. Dilihat perbedaannya. Nah, itu yang dimaksud dengan independen tadi. Sama dengan yang komparatif, yang related dan independen untuk yang lebih dari dua sampel ini, tapi dia lebih dari dua sampel kalau yang sebelahnya. Kalau misalnya yang komparatif, misalnya ada perbandingan antara model A dan model B. Kalau yang komparatif lebih dari dua sampel, itu perbandingan antara model A, model B, dan model C. Jadi ada 3, atau ada 4, dan seterusnya. Nah, kalau yang interval dan rasionya, ada yang one way ANOVA, ada yang two way ANOVA. Kalau yang one way, membandingkan 3 komponen tadi, misalnya model A, model B, model C. Itu saja model. Tapi kalau yang two way ANOVA, dia mengatakan bahwa ada 2 jalur yang mungkin berbeda di situ. Jadi misalnya model A, model B, model C. Nah, kemudian dari model itu dibuat lagi di bawahnya itu bagaimana laki-laki dan perempuan. Jadi two way ANOVA itu 2 jalur yang dipisahkan. Ada berdasarkan model, ada berdasarkan jenis kelamin. Sehingga nanti hasilnya dia melihat apakah ada perbedaan antara ketiga model tersebut, dan setelah itu lebih jauh lagi dia akan meneliti model mana yang cocok untuk laki-laki, model mana yang cocok untuk perempuan. Model A mungkin lebih bagus untuk laki-laki, model B mungkin lebih bagus untuk perempuan. Nah, itu maksudnya jenis riset yang menggunakan two way ANOVA. Kemudian yang asosiatif, bisa kalian lihat yang untuk non parametriknya. Kalau yang parametrik itu lebih ke korelasi. Korelasi itu banyak sekali jenisnya, tidak terbatas di sini. Dan juga ada regresi sederhana, ada regresi berganda. Korelasi banyak. Kemudian regresi itu yang sederhana itu ketika X1 dan Y-nya cuma 1. Jadi misalnya pengaruh model pembelajaran terhadap hasil belajar, atau pengaruh motivasi terhadap hasil belajar. X1-nya motivasi, Y-nya itu hasil belajar. Kalau yang berganda, dia lebih banyak. X1 misalnya motivasi, X2 misalnya kiriman orang tua, X3 misalnya ketepatan waktu terhadap hasil belajar. Itu yang berganda. Nah, ini baru bentuk hipotesis yang sederhana yang saat ini banyak dipelajari di Indonesia. Tapi sebenarnya untuk statistik sendiri itu sudah berkembang jauh. Tidak hanya pada bentuk hipotesis ini, muncul kemudian yang namanya analisis jalur. Kalau di asosiatif itu cuma X1, XY. Nah, kalau yang analisis jalur, ada orang ataupun ada variabel tengah-tengah di dalamnya. Jadi antara X dan Y itu ada variabel tertentu. Biasanya diistilahkan dengan variabel mediasi dan variabel moderasi. Nah, bukan moderasi beragama ya. Jadi variabel ini yang kemudian mempengaruhi variabel Y, dia ada pengaruh langsungnya dan ada pengaruh tidak langsungnya.
Contohnya begini, misalnya pengaruh antara tingkat penghasilan orang tua terhadap IP. Nah, penghasilan orang tua itu kan memang misalnya penghasilan orang tuanya 5 juta. Kemudian IP-nya misalnya 3 dan lain sebagainya. Tapi ada variabel lain yang mempengaruhi, yaitu uang bulanan. Nah, uang bulanan itu kan berpengaruh. Ya, bisa jadi penghasilan tinggi tapi uang bulanannya sedikit. Bisa jadi penghasilan orang tuanya sedikit tapi uang bulanan anaknya banyak gitu. Nah, ini kan ada pengaruhnya. Jadi penghasilan orang tua itu tidak melulu langsung meningkatkan hasil belajar, tapi tunggu dulu berapa nih yang dikirim untuk anaknya. Nah, misalnya seperti itu gitu. Nah, itu maksudnya ada pengaruh langsung, pengaruh tidak langsung atau variabel tertentu yang ikut mempengaruhi dari variabel X nanti. Kemudian ada lagi namanya analisis faktor. Analisis faktor itu biasanya dibagi ini untuk analisis butir dan juga untuk validitas analisis faktor. Kemudian yang level tertinggi biasanya ada yang namanya SEM. Saat ini yang kita pelajari ada yang struktur equating modeling. Itu penggabungan antara PET analisis, multivariat dan CFA, analisis faktor. Jadi gabungan dari ketiganya itu membentuk struktur equating modeling. Biasanya ini analisis untuk mahasiswa disertasinya mahasiswa S3. Tapi SEM ini dia menggunakan variabel laten. Kalau yang PET analisis itu menggunakan variabel observe atau yang riset. Observe itu artinya itu bisa teramati, langsung ada nilainya. Kalau yang laten itu dia tidak bisa teramati secara langsung. Itu harus mengambil variabel-variabel lain yang dibutuhkan untuk kita ketahui hasil akhirnya. Misalnya kompetensi dosen gitu. Kompetensi dosen kan tidak bisa langsung kita mengukur kompetensinya. Biasanya ada variabel observe-nya. Misalnya kompetensi dalam bidang apa dulu, pedagogik, profesional, sosial, atau kompetensi bidang apa. Nah, yang kompetensi bidang sosial, pedagogik, profesional ini yang kemudian diturunkan jadi item-item pertanyaan. Tapi kita mungkin akan sampai cukup pada analisis jalur. Ini kalian nanti bisa baca sendiri. Ini yang non parametrik, pengujian satu sampel, lebih jauh penjelasannya. Itu setelah dua paparan tadi, ada yang ingin bertanya atau diskusi? Silakan. Ini tadi karena ada edaran, akhirnya kita zoom-nya di rumah saja ini. Ya, terima kasih. Dadah. Oke, kita mulai berkenalan dengan JSP saja. Tidak ada yang bertanya ya? Sudah berbusa-busa saya ini. Ngapunten Bapak, mungkin tadi itu yang terakhir kita agak bingung yang Bapak jelaskan. Bukan kita sih, saya pribadi agak bingung ya. Yang Bapak jelaskan karena slide-nya itu kita tidak tahu yang ditunjuk itu atau yang sedang dijelaskan yang mana Bapak. Jadi mungkin bisa ditunjuk gitu Bapak yang sedang dijelaskan di bagian mana. Yang tadi ya? Iya Bapak. Kalau yang terakhir itu memang tidak ada di slide. Oh, memang tidak ada. Ya. Tapi nanti akan ada di JASP. Oh. Jadi saya lebih menjelaskan nanti peluang ya mana yang nanti akan kita pelajari di JASP-nya. Mungkin yang sudah install JASP bisa cerita-cerita, bisa coba-coba. Saya kira tidak terlalu susah ya untuk install JASP. Atau yang sudah download lah, yang sudah download tapi belum install. Nanti kita praktekkan, teman-teman yang
Sudah adakah yang menginstal? Belum. Belum, Bapak. Belum, Pak. Belum. Di dalam proses download ya. Coba di share screen, Mas Ari. Belum Pak, belum terdownload. Masih Belum terdownload. Masih berapa menit lagi itu? masih sekitar mungkin dalam hitungan menit Bapak. Sekitar 5 menitan lagi. Iya. Saya jelaskan sedikit ya tentang JASP ini. JASP itu berasal, saya skin saja. Sebenarnya saya mau tunjukkan cara proses penginstalannya, tapi saya kira itu tidak terlalu susah kalau yang JASP itu. Nah, ini sudah muncul ya JASP. Mungkin yang sudah berinteraksi dengan SPSS siapa aja? Pernah, tapi udah lupa. Sudah lupa. Hampir kalau server-server yang lain selain SPSS. Saya Pak. Pernah install software apa saja? SPSS Pak. Pernah. SPSS, Pak. Oke. SPSS itu untuk apa namanya, untuk skripsi atau untuk pembelajarannya? Untuk pembelajarannya Pak, karena saya skripsinya kualitatif Pak. Oh, kualitatif. Iya. Yang skripsinya menggunakan ini SPSS siapa? Saya, Pak. Pakai Saya SPSS menggunakan ya? SPSS. Iya. SPSS. Jadi kurang lebih masih ada gambaran tentang SPSS ya. Insya Allah, Pak. Insya Allah. Yang lain? Videonya di-on-kan semua. Kecuali yang admin MCI, itu saya itu. Mohon maaf Pak, izin soalnya di rumah lagi ada pembangunan. Oh gitu. Iya. Yang lain? Bapak ini udah selesai downloadnya, mau coba. Coba share screen. Kita lihat cara installnya. Ini ya. Ya, klik itu, kemudian install. Nah, sekarang sudah versi 16 ya. Versi JASP ini diupdate terus. Salah satu kelebihan dari JASP itu dia diupdate terus-menerus. Kemudian dia ini gratis, tidak seperti SPSS atau tidak seperti software yang lain. Kemudian tampilannya juga lebih nyaman dan juga lebih mudah. Untuk belajar, saya kira ya kalian nanti akan lihat perbedaannya. Kalau yang terbiasa dengan SPSS nanti akan lihat bedanya atau perbandingannya dengan JASP nanti. Kita lihat dulu proses install. Jadi cuma klik tanda centang nanti, tanda centang tadi. Oke. JASP itu berasal dari kata Jeffrey Maging Statistic Program. Nah, Jeffrey itu nama orang yang menghasilkan ilmu ataupun matematik Bayesian. Jadi di dunia ini, di saat ini ada dua aliran sebenarnya. Ada aliran Bayesian, ada aliran frekuentis. Nah, aliran yang frekuentis ini biasanya dikenal dengan istilahnya klasik gitu, ilmu klasik. Tapi yang terbaru itu adalah yang Bayesian. Makanya beberapa software sekarang sudah menyediakan tidak hanya analisis berbasis frekuensi saja, tapi yang Bayesian juga sudah mulai dimunculkan, termasuk di JASP versi 16 ini.
Sambil menunggu, ada yang mau bertanya? Silakan kalau ada yang mau bertanya. Assalamualaikum Pak Syahrul, izin bertanya, untuk aplikasi yang kita install, jadinya JASP atau dua-duanya sama SPSS ya Pak? Setelah banyak pertimbangan, saya lebih rekomendasikan ke JASP saja. Kita fokus di software JASP saja. Baik, Kalau Pak. SPSS itu dia berbayar, takutnya nanti ada yang belum ada, jadi ada alasan gitu, karena belum ada software dan lain sebagainya. Karena itu cuma versi trialnya saja, jadi agak susah kalian untuk mengikuti pembelajarannya. Tapi JASP ini softwarenya gratis, bisa di-download secara bebas, legal, insya Allah berkah, karena gratis ya. Kita tidak ambil crack dan lain sebagainya. Jadi saya kira kita fokuskan saja belajar softwarenya itu JASP. Dan lebih mudah. Masih menunggu. Nah, kemudian klik finish. Coba lihat di start di Windows startnya, diketik JASP sudah muncul belum? Nah, itu JASP recommended. Nah, diklik Mas itu. Nah, sudah muncul. Itu ya. Saya kira tidak terlalu susah. Downloadnya juga cepat, installnya juga mudah. Jadi saya yakin teman-teman semuanya sudah pasti bisa untuk install dan mendownload softwarenya. Mudah ya. Terima kasih Mas Ari Susanto. Saya izin share screen ke JASP-nya. Tampak ya JASP-nya? Tampak, Pak. Oke, jadi JASP itu tampilannya seperti yang pertama tadi, yang ditampilkan oleh Mas Ari tadi. Bagian-bagian ini itu saya tambahkan. Jadi di kolom tambah plus ini, kita bisa menambahkan dan mengurangi analisis yang kita butuhkan. Misalnya ini saya centang meta-analisis. Saya klik meta-analisis, meta-analisisnya hilang. Nah, ketika saya centang lagi, meta-analisisnya muncul. Kemudian, untuk memulai kerja, kita perhatikan ada 3 garis. So, main menu ini. Nah, di sini ada beberapa pilihan. Karena baru, belum ada sesuatu yang kita kerjakan, ada beberapa option di sini yang bisa kita setting. Ada open, isinya recent file yang terakhir kita gunakan. Kemudian ada yang komputer ini file kita analisisnya bagaimana dan lain sebagainya di dokumen tadi. OSF ini dia sistem data secara global. Ini tidak terlalu sering kita pakai. Nah, data library ini enaknya JASP dia menyediakan data yang bisa kita gunakan untuk kita belajar, untuk kita latihan. Nah, di sini banyak sekali jenis, semua analisisnya ada. Dan misalnya kita klik deskriptif. Nah, ini ada data. Kalau kita klik yang bagian ini, tulisan sleep, itu open data file. Artinya datanya yang akan terbuka. Kalau yang di sini, open JASP file, berarti hasil analisisnya yang akan terbuka. Kalau kalian bingung, misalnya cara memasukkan analisis atau datanya bagaimana,
kalian bisa mencontoh dari data library ini. Ya, kalian misalnya mau pakai yang mana. Nah, ketika saya klik yang open data, muncul yang seperti ini. Ini saya close dulu. Kemudian di preferensi ini berkaitan dengan kita melakukan hal-hal settingan berkaitan dengan JASP-nya, sinkronisasi, import data dan lain sebagainya. Ini saya kecilin lagi. Ini saya kira ikuti aja defaultnya, tidak terlalu banyak yang perlu diubah-ubah. Ini display exactly value dan lain sebagainya. Tidak ada yang perlu, ya paling ini kalau memang terlalu besar mau diperkecil, ini di zoom-nya saja yang dibesar dan kecilkan. Ini misalnya saya kecilkan, ini saya kembalikan ke format. Jadi ini tergantung, paling zoom ini saja tergantung dari kenyamanan kalian dalam melakukan analisis. Advance ini tidak terlalu banyak yang diubah-ubah, kita biarkan defaultnya saja. About ini tentang penjelasan tentang JASP-nya. Oke, kita coba satu data. Kita tadi belajar tentang deskriptif, penyajian data, maka kita coba lihat yang ini. Nah, slip. Ini data dari bawaan JASP-nya. Jadi kita bisa melihat data ini, kita bisa menggunakan ini sebagai bahan latihan. Perbedaan antara JASP dan SPSS, kalau SPSS kita bisa langsung edit datanya. Kalau JASP kita tidak bisa edit data di sini. Kalau kita mau mengedit, kita double klik. Nah, di sini ada tulisan ini tidak ada datanya. Artinya, kalau JASP, dia tidak bisa mengedit data di layar JASP-nya. Harus kita double klik, maka datanya itu selama kalian tidak mengubah namanya ataupun tidak merubah tempat datanya, dia akan langsung ke file data aslinya. Setelah itu ketika kita mengubah datanya di Excel misalnya, dia akan otomatis terubah juga di file JASP-nya. Nah, itu untuk mengubah datanya. Kemudian tadi kita sudah belajar ada beberapa jenis data, ada yang interval, rasio, nominal, ordinal. Di sini kita perlu mengetahui dulu jenis data di sini. Misalnya ekstra. Ekstra ini dia scale. Nah, ini simbolnya kayak penggaris gitu. Kayak penggaris ini scale. Scale ini meliputi interval dan rasio. Begitupun untuk SPSS biasanya dia menggunakan istilah scale juga kalau nggak salah. Ada 3 jenisnya. Ada ordinal, nominal, dan scale. Nah, ini data berarti ini scale. Kalau yang ini, katakan ini kita mau menganggap 1 dan 2 ini adalah perempuan dan laki-laki. Nah, ini termasuk dalam data apa? Nominal. Nominal. Kemudian yang ID ini, katakan ini adalah urutan dan lain sebagainya, tidak apa-apa kita kasih dia nominal saja. Nah, analisis yang perlu kita lakukan, kalau untuk deskriptif, kita tinggal klik saja, deskriptif. Kalau kita mau mengetahui deskriptif. Nah, ketika kita klik deskriptif, maka akan muncul 2 layout layar ini. Layout layar ini, itu ada bagian untuk menganalisis, dan ini adalah outputnya, hasilnya, pada bagian ini. Jadi kalau di SPSS, itu kan ada 2, sebenarnya ada 3, tapi yang paling sering kita gunakan ada 2. Yang pertama adalah dataset, yang kedua adalah outputnya, output setnya. Dataset itu tempat kita memasukkan data, menjalankan program, sedangkan luarannya setelah kita klik bagian-bagian tertentu di bagian data analisisnya, maka akan keluar output filenya atau hasil analisisnya. Dia kita di SPSS itu selesaikan analisisnya dulu, baru keluar datanya. Kalau di JASP itu real time. Ketika kita mengklik bagian tertentu, maka hasilnya akan langsung muncul. Gitu. Nah, ini kelebihannya kalau menurut saya. Dan satu analisisnya itu banyak yang bisa kita lakukan. Nah, misalnya ini deskriptif, ini data. Kita masukkan dulu datanya. Ini lihat perubahan di sini nanti ya. Ini ekstra, saya masukkan. Nah, di sini langsung muncul nilainya. Jadi dia otomatis real time. Kemudian saya mau ganti ini transport deskriptif tabel itu apa ya? Oh, dia berubah. Tabelnya juga salah satu kelebihannya, tabelnya ini juga sudah berformat apa? American Psychology Associative. Salah satu format untuk ke jurnal
internasional dan lain sebagainya. Jadi tidak seperti SPSS yang tampilan tabelnya atau outputnya itu tidak terlalu bagus dan perlu kalian edit lagi. Kalau ini sudah tidak perlu kalian edit. Ini di copy paste saja di jurnalnya, ini sudah sesuai format apa? Amerika Psikologi Asosiatif. Termasuk di Indonesia pakainya format APA itu yang paling banyak dipakai. Kemudian saya mau pilih yang lain. Plot. Di plot ini misalnya saya mau klik distribution plot. Nah, akhirnya menghasilkan tabel. Kemudian Q&Q plots, ini untuk normalitas juga bisa. Nah, muncul hasilnya seperti ini. Kemudian di statistik, katakan ini saya kembalikan dulu transpose-nya. Tentunya seperti ini. Tadi ini baru min saja. Saya pengen nambah lagi. Median, kita centang median. Tambah median. Mode lagi. Kemudian kuartil, skewness, kurtosis, Shapiro-Wilk, sum. Nah, kita tinggal centang saja. Jadi dia otomatis akan langsung langsung perbaiki pada saat itu gitu. Jadi datanya langsung muncul. Mudah ya. Nah, misalnya kita ingin tadi ada kelompok. Ada kelompok laki-laki, ada perempuan. Ini kan data keseluruhan. Kita mau berdasarkan grup, kita masukkan di split ini. Nah, ini langsung dipisah 1 dan 2. Kelompok 1 ini nilainya, kelompok 2 ini nilainya. Nah, ini tinggal kita centang, tinggal kita klik, outputnya langsung keluar, dan itu real time. Kita bisa tahu ketika kita mengklik ini perubahannya bagaimana. Simpel ya, untuk analisis ini. Nah, saya contohkan lagi yang lain. Katakan ini untuk deskriptif. Di sini ada banyak teknik analisis. Yang paling sering akan kita gunakan nanti adalah di bagian ini, t-test, ANOVA. Nah, t-test ini kan seperti yang saya bilang tadi, sampaikan bahwa klasikal itu yang frequentist tadi. Bayesian ini yang terbaru. Nah, hanya saja kita akan belajar ke yang klasikal ini. Bayesian itu yang versi advance-nya. Tapi di sini sudah mulai dimasukkan. Jadi ini independent sample t-test yang tadi, pair sample t-test yang pre-test post-test, one sample t-test yang satu awal tadi yang t-test, kemudian ANOVA, ini ada ANOVA, ada repeated measure ANOVA, ini pengukurannya berulang. Jadi misalnya kayak pesantren itu kan sebelum ikut pesantren, pas setelah ikut pesantren, dan sebulan setelah pesantren, kita ingin melihat bagaimana dampak dari pesantren, misalnya seperti itu. Kalau kalian mengadakan pesantren kilat. ANCOVA itu kalau kalian melihat kovariannya. Jadi ANCOVA ini dia analisisnya sama seperti ANOVA, tapi ada bagian-bagian tertentu yang perlu dilihat di ANCOVA itu. Jadi misalnya kita ingin melihat mode pembelajaran A, B, C. Kalau tadi yang two-way ANOVA saya mengistilahkannya dengan laki-laki perempuan, tapi kalau ANCOVA itu yang menjadi kovariat dari peserta didiknya, misalnya IQ-nya. Jadi mode pembelajaran A dibagi dengan mode pembelajaran yang IQ tinggi, sedang, dan rendah. Kira-kira yang IQ tinggi cocoknya untuk mode pembelajaran apa, yang IQ sedang, pembelajaran apa, dan lain sebagainya. Ini yang ANCOVA. MANOVA itu multivariate, analysis of variant. Kalau yang ini nanti, kalau dalam skripsi, misalnya perbedaan model pembelajaran dalam meningkatkan hasil belajar dan minat. Jadi kalau yang ANOVA, misalnya dia hasil belajar saja. Kalau yang MANOVA itu lebih dari satu. Jadi misalnya hasil belajar dan minat. Gitu. Jadi ini ya perbedaan ininya. Regresi juga banyak, korelasi, frekuensi, faktor ini nanti yang exploratory factor analysis, confirmatory factor analysis. Kemudian yang SEM, nanti analisis jalur itu di ini mediation analisis. Itu untuk pengenalan dengan JSP ini. Saya coba contoh yang lain. Yang ini saya close dulu. Oh ya, ini kita bisa menggerakkan ya di sini. Enaknya kalau ini terlalu kecil, nah kita bisa gerakkan di sini. Atau kita bisa klik bagian ini untuk menyembunyikan atau untuk menunjukkan semua sini. Nah, jadi simple.
Ini data tadi, kita klik lagi. Nah, kemudian ini saya close dulu. Don't save. Kembali lagi ke sini. Kita coba data library yang t-test. Nah, misalnya ini saya ambil data yang directed reading activity ini. Nah, ini adalah uji beda. Uji beda. Kalau kita lihat ini adalah ID, grup ini adalah kelompok, ada treat, ada kontrol, berarti ini ada kelas eksperimen, kelas kontrol, berarti ini menggunakan independent sample t-test. Karena dua kelompok yang berbeda. Kemudian ini diistilahkan 0 dan 1, kita ganti saja ini menjadi nominal, karena ini adalah nominal. Kemudian DRP ini sudah benar, ini adalah scale, karena ini nilai-nilainya. Paling kita akan menggunakan dua ini saja, G dan DRP. Kita lakukan analisis independen sampel t-test. Nah, independent sample t-test langsung muncul di sini, tapi belum ada angkanya. Kita masukkan datanya di dependent variable. Tadi DRP ini ya, kita masukkan. Nah, belum ada datanya karena ini baru nilai saja, tapi belum ada grouping variabelnya. Tadi ada dua, saya coba masukkan grup ini. Nah, dia langsung muncul. Ternyata grup ini, kita lihat di grupnya, nah dia bentuknya adalah tulisan. Jadi, di JASP, kalau di SPSS kita kan tidak bisa memasukkan dalam bentuk tulisan. Harus kita ubah dia dalam angka 0 dan 1, kemudian kita kasih kode. Kalau di JASP kita bisa tulis seperti ini. Jadi dia yang akan memisahkan sendiri. Hanya saja jangan sampai ada typo ya di sini, karena nanti akan dibaca sebagai kelompok yang berbeda. Ini misalnya saya kembalikan, saya pakai G ini saja. Nah, ini sudah ada nilainya. 0,03. Artinya uji beda independent sample t-test ini ada perbedaan signifikan karena kurang dari 0,05. Karena perbedaannya signifikan, misalnya kita ingin lihat deskriptifnya, terlihat bahwa rata-ratanya 51,48. Artinya yang grup 0 itu jauh lebih bagus dibandingkan yang kelompok 1. Nah, ini kan perbedaannya signifikan. Yang bagus yang mana kita lihat di min-nya. Nah, setelah itu kita tiba-tiba ingat, oh iya, kalau untuk uji independent sample t-test itu kan ada uji prasyaratnya. Ya enggak? Nah, uji prasyaratnya itu sudah ada langsung di JASP-nya. Jadi kita tidak perlu menganalisis seperti SPSS. Uji prasyaratnya ada analisisnya sendiri, kita ikuti langkah-langkahnya. Uji normalitasnya ada langkah-langkah sendiri. Uji non parametrik misalnya kalau nggak normal dan nggak homogen ada langkah-langkah sendiri. Ini kita tinggal centang saja. Uji normalitas itu ada di sini, asumsi cek, mengecek asumsinya. Jadi kita tinggal cek normality, maka muncul di sini Shapiro-Wilk. Ini 0,65, ini 0,73. Dia sudah di atas 0,05, artinya dia sudah normal baik kelompok yang 0 maupun kelompok yang 1. Kemudian saya ganti ini, apakah dia berubah? Nah, saya ganti jadi grup tadi, ini tidak 01 kelompoknya, langsung kontrol dan treat ya, biar lebih enak. Nah, asumsinya ternyata dia semuanya signifikan. Maksudnya di atas 0,05. Artinya dia normal untuk uji asumsi normalitinya. Dia menggunakan Shapiro-Wilk. Kalau yang uji di SPSS biasanya lebih condong ke Kolmogorov-Smirnov untuk uji normalitasnya. Kemudian mau uji homogenitas, tinggal equality of variance. Nah, di sini Levene test sama antara SPSS dan JASP. Ini nilainya 0,13, berarti di atas 0,05, artinya dia homogen. Artinya, berdasarkan uji prasyarat, dia sudah memenuhi untuk dilakukan uji independent sample t-test. Nah, kalau di SPSS, untuk sampai ke langkah ini, kalian banyak langkah-langkah yang harus dilakukan. Kalau ini, tinggal kalian klik-klik saja. Kemudian, tiba-tiba misal, ternyata datanya tidak normal, datanya tidak homogen. Di sini, itu sudah ada analisis non parametriknya yang bisa kalian pilih.
maka tinggal kalian centang. Misalnya kalau yang untuk independen, ini main with May. Jadi kalian tidak perlu pusing kalau tidak memenuhi asumsi, kira-kira yang non parametrik yang mana ya yang saya gunakan. Nah, di GISP itu sudah ada. Jadi kita langsung di satu tools atau satu halaman untuk analisis itu sudah ada semua yang kita butuhkan. Ini tinggal kita klik main with May dan ini langsung muncul, baik secara parametrik maupun non parametrik dia signifikan. Jadi saya kira simpel sekali datanya, analisisnya. Kita tinggal klik, muncul hasil dan dia real time. Real time. Datanya juga sama, kita tidak perlu untuk susah-susah lah untuk proses klik ini kan tinggal kita lihat mana yang kita centang dan lain sebagainya. Kalau untuk menyimpan, kita tinggal pilih. Kalau untuk tabel, satu tabel di bagian ini, panah ke bawah, copy. Kalau untuk satu analisis, ini kita langsung ke copy sini. Untuk kopinya masukkan di Microsoft Word, baru kemudian kita interpretasikan. Saya kira simpel sekali untuk analisis ini. Gimana? Ada pertanyaan? Mudah ya? Gimana Mas Agus, Mas Andi yang sudah berkecimpung dengan SPSS dibandingkan dengan GISP? Lebih mudah, Pak. Benar kata Bapak tadi, kalau di SPSS itu harus nggak seperti GSP, tinggal dicentang-centang itu tadi. Kalau di SPSS lebih banyak caranya. Ya, lebih banyak langkah-langkahnya. Kalau di GISP itu kan kita tinggal pastikan mana yang diklik, istilah-istilah dan lain sebagainya. Nah, itu yang perlu di klik. Jadi ini lebih simpel dan yang utama itu sebenarnya gratis ya. Jadi kalau untuk analisis atau untuk pembelajaran seperti ini akan lebih mudah. Karena sebelumnya saya juga kan ngajar biostatistik gitu, di salah satu kampus kesehatan di sini. Install SPSS itu jadi problem gitu. Install SPSS agak susah, kemudian dia istilahnya itu berbayar, mahasiswanya juga agak kesusahan, jadi ya prosesnya agak susah gitu. Tapi kalau di ASP ini kan seperti yang dicontohkan Mas Ari tadi, itu kan langkah install dan downloadnya tidak terlalu susah. Jadi saya kira untuk ke depan kalau kita belajar di ASP ini tidak ada alasan belum install softwarenya atau tidak paham tentang softwarenya dan lain sebagainya, karena cukup simpel dan cukup mudah. Ada lagi mungkin? Laptop saya nggak bisa nginstal GISP, Pak. Boleh tahu nggak, Pak, ini kalau misalnya tidak bisa, coba yang ini Mbak, ambil yang model sebelumnya, previous versi sebelumnya. Nah, coba dicek, itu kan sudah versi 16. Itu mungkin nanti saya kirim linknya ininya. Nah, itu kan mungkin versi 16, itu yang 64 bit. Mungkin laptopnya 32 bit, mungkin pilih yang versi 15 atau versi 14 yang 32 bit. Jadi tinggal coba di download aja. Coba. Nanti hubungi Mas Ari mungkin atau Mas siapa nanti yang bisa membantu download. Saya kira tidak terlalu susah. Mbak Husdaini ya. Yang lain bagaimana? Sudah Pak, sudah selesai install juga. Nah, kalau gitu kita coba sekarang bagaimana cara, tadi kan data bawaan, data dari softwarenya. Lalu bagaimana kalau kita mau memasukkan data dari database kita? Nah, itu saya share screen lagi yang GISP-nya. Ini saya keluarkan saja. Kalau close ini untuk keluar dari analisisnya ya, tapi tidak keluar dari GISP-nya. Kalau keluar GISP langsung di tanda silang ini saja. Jadi close, don't save, dia kembali ke
tampilan awal. Nah, di sini kalau kita mau membuka file, misalnya ya udah di sini saja. Nah, di sini format yang dibutuhkan yang bisa dimasukkan di JASP itu data dari JASP itu sendiri. Kalau kita simpan, save, nah tadi hasil analisis kita, nanti formatnya dalam bentuk JASP. Kemudian ada CSV ini. Ini untuk buka defaultnya itu Excel. Jadi nanti kita bikin datanya itu nanti kita buat dari yang CSV ini. Jadi save as-nya dengan bentuk CSV. TXT kalau Notepad, iya. Itu kemudian save ini yang SPSS. Jadi dalam bentuk Notepad, SPSS, Excel dia bisa masuk. Tapi kalau Excel dia formatnya kita harus save as dalam format CSV. Ya, oke, saya contohkan kita bikin data acak saja di Excel. Saya buka Excel dulu. Oh, nggak terlihat ya Excel. Oke, ini Excelnya. Saya bikin data acak. Data acak, katakan saya mau menganalisis apa ya, model pembelajaran aja lah, model A, model B, model C. Jadi di JASP yang pertama kalian harus punya apa namanya kepalanya dulu, kepala dari datanya tersebut. Tapi satu baris pertama itu diisi dengan codingnya, nama-namanya. Model A, model B, model C gitu. Kemudian nilainya. Kalian bisa menambahkan misalnya ini jumlah siswa. Ini sih terserah. Misalnya siswa 1. Saya butuh data sampai misalnya 40. Oke. Kemudian model A. Model A misalnya kita bikin data acak run between. Rank datanya misalnya dari 50 sampai 70. Kemudian yang di sini 60 sampai 80. Kalau yang ini katakan 70 sampai 90. Ini 2. Oke, kita sudah dapat data. Ini data acak dibuat oleh, saya ubah dulu dalam format ini. Nah, ini kita sudah dapat datanya. Sekarang kita menyimpan datanya dalam format CSV tadi. Ini kita klik file, save as, kemudian saya simpan dulu di, kalian kelas D ya. Statistik pendidikan kelas D. Data coba. Nah, kita pilih di save as type-nya ini. Nah, kita pilih yang CSV, yang ini. CSV MS-DOS. Yang atas ini, comma delimited. Yang CSV, comma delimited. Tapi nanti bukanya dia tetap default-nya pakai Excel. Jadi, CSV, comma delimited ini kita klik, kemudian kita save. Nah, dia seperti ini. Ini saya silang aja. Ini. Setelah itu saya kembali ke JASP. Di komputer. Kemudian saya klik browse. Tadi saya menyimpan datanya di kelas D. Nah, ini tadi data coba. Bentuknya seperti ini. Tapi dia nanti akan, kalau buka nanti tetap di format Excel. Kemudian saya open. Nah, ini tadi siswa 01, model A, model B, model C. Ini tadi data kita. Nah, gitu cara memasukkan datanya. Kemudian kita mau mengedit. Ini sebenarnya bukan 59, tapi kita mau mengeditnya jadi 70. Nah, kita tinggal double klik saja di sembarang tempat.
nanti dia akan buka ke file Excel-nya. Tapi di situ nggak terlihat ya. Dia akan berubah ke file Excel atau akan langsung menuju file datanya. Kalau kalian klik data yang dicontoh tadi, kalau kalian double klik, itu dia tidak akan membuka datanya karena memang datanya kan tidak ada, dia bawaan. Tapi dengan catatan kalian tidak kalau misalnya data sendiri, kalian tidak mengganti namanya ataupun mendelete ataupun menyimpannya di folder yang lain. Jadi tetap di tempat tersebut. Nah, ini saya mau mengganti. Ini 59, saya ganti jadi 70. Ketika saya save, misalnya saya ini 70 ya, kita lihat di JASP-nya. Nah, ini sudah langsung otomatis berubah 70. Jadi untuk mengedit datanya di situ. Nah, ini siswa dia udah ganti sendiri tadi untuk jenis datanya. Ini scale ini sudah tidak terlalu perlu dilihat di ini lagi. Misalnya ANOVA. Nah, ini kan dependent, fix faktor dan sebagainya bisa kita lakukan analisis, misalnya deskriptif lah. Yang oh ya, jadi di samping itu misalnya kita mau klik ANOVA, tadi klik ANOVA ini muncul. Kemudian kalau untuk data yang sama, kalau kita mau melakukan analisis deskriptif, tinggal kita klik di sini muncul yang deskriptif. Tapi kalau kita arahkan kursor ke atas, nah yang ANOVA tadi tidak keluar dia tetap ada di sini. Jadi kalau kita misalnya mau melihat analisisnya tadi, ini kan deskriptif, di sini muncul deskriptif. Kalau kita klik ANOVA, maka di bagian outputnya juga akan menunjukkan layar yang ANOVA. Jadi kalau kita mau lihat ini tidak perlu di scroll lagi. Jadi apa yang kita tampilkan itu yang muncul. Jadi sudah real time, sudah tersinkron gitu untuk langkah-langkah dan analisisnya. Itu saya kira untuk pengenalan awal dari JASP. Saya kira tidak terlalu susah dan sangat nyaman sekali, mudah sekali. Langkah-langkahnya banyak yang bisa kalian lihat di internet, termasuk di semester psikometrika, itu banyak menunjukkan langkah-langkah teknik analisisnya. Kemudian saya sedang coba bikin bukunya juga untuk statistik pendidikan, karena ini semester pertama saya mengajar. Saya kira ke depan kita akan belajar di JASP, jadi ini sedang saya rancang buku tentang statistik pendidikan dan juga analisisnya dengan JASP. Semoga bisa cepat selesai lah nanti untuk langkah-langkahnya, nanti bisa jadi pegangan lah nanti untuk kalian melakukan analisis. Mungkin itu dari saya untuk pertemuan kedua ini. Selanjutnya silakan kalau ada yang mau bertanya atau ingin diskusi. Mohon izin Bapak. Oh ya, silakan Mbak. Untuk link-link yang bisa melakukan pengambilan data sekunder, linknya apa aja ya Pak? Web. Nanti saya kirimkan. Untuk saat ini saya belum menemukan link yang pasti. Tapi biasanya untuk mendapatkannya itu ada langkah-langkah tertentu untuk analisisnya, analisis datanya. Biasanya saya mencarinya kalau untuk kayak Teams, Visa dan lain sebagainya, itu analisisnya pakai R dulu untuk breakdown datanya. Jadi agak ribet pakai ini. Tapi nanti ada beberapa cara. Biasanya kita langsung ke beberapa jurnal. Kalau misalnya kalian buka jurnal Data in Brief. Nah, Data in Brief itu isinya data semua. Data semua maksudnya artikel, walaupun beberapa, tapi banyak menggunakan data. Dan di situ hasil riset mereka bisa dipakai, ataupun data mereka bisa dipakai untuk dianalisis kembali. Itu biasanya di beberapa jurnal. Tapi untuk spesifik yang kira-kira sesuai dengan topik yang akan kalian bahas, mungkin saya coba cari dulu data yang pas lah nanti untuk kalian coba-coba. Tapi untuk latihan, saya kira tidak harus data sekunder tadi.
Karena sekunder kan harapannya untuk ke depan, untuk menyusun artikel. Untuk latihan kalian bikin saja kayak tadi Excel, run between dan lain sebagainya. Nanti kan akan muncul data sendiri. Entah mau datanya 100, 200, nanti dengan run between itu cepat menghasilkan data. Baik, Pak. Terima kasih. Ya. Yang lain? Ini siapa yang nggak masuk? Masuk semua Bapak. Kita Cuma jumlahnya- kemarin, oh iya Bapak, untuk kemarin ada informasi dari Mbak Iis Islamia bahwasanya beliau itu pindah kelas Bapak, pindah kelas 1B. Jadi untuk pembagian kelompoknya itu mau bagaimana Bapak? Soalnya kan ada perubahan, kemarin kan sudah dibentuk kelompok sesuai dengan urutan itu. Mbak siapa? Mbak Iis Islamia. Jadi Mbak Tia Nuraini itu sendirian Pak, nggak ada temennya. Atau itu mau diikutkan ke teman-teman yang lain atau bagaimana? Oh, yang materi ke-8 ya. Iya Bapak. Materi ke-8 ini 9. Nah, kalian sudah mulai menyusun ini? Sudah ada sebagian yang sudah menyusun. Karena kalau saya ganti ininya nanti Mbak Iis itu kebagian analisis jalur ya. Iya Bapak. Analisis jalur. Saya kira yang uji beda itu disatukan saja, itu uji beda. Kalau misalnya jadi 8 kelompok ya. Itu kan lebih mudah. Untuk kelompok 2 dan 3 Bapak. Bisa Untuk kelompok kedua, ketiga di merger saja. Itu jadi satu topik yang sama. Kemudian yang analisis jalur jadinya ada 3 orang. Atau mau saya bagikan kelompok baru? Atau cukup yang kelompok? Jadi yang topik yang nomor 3, yang topik 3, Mas Khairul Amin dan Noviandriani Putri itu masuk bareng Mbak Iis Islamiyah. Bahasnya analisis jalur. Mohon maaf Pak, Mbak Iis Islamiyah ini yang pindah kelas. Oh, sorry. Kelompoknya Mbak ini Mbak Tia Nurhaini. Mbak Tia Nurhaini. Berarti masuk ke kelompok 3. Oke, Mbak Tia. saya share kembali yang kelompok. Ini saya bikin baru yang teknik komparasi. Jadi yang kelompok 2 Mas Ihsan Kamil dan Mbak Neni Jakia nanti tidak hanya independent samplability test, tapi materinya juga pair samplability test. Yang independent samplability test kan tadi juga sudah saya contohkan ya. Jadi untuk yang kelompok 2, Mas Ihsan Kamil dan Mbak Neni Jakia itu materinya ada teknik komparasi independent samplability test dan pair samplability test. Kelompok yang lain tetap. Kemudian yang analisis jalur, materi ditambah. Kemudian untuk analisis jalur, ini saya turunkan saja. Ini kelompoknya kebalik. Ihsan Kamil. Ini jadi 9. Mbak Noviandriani Putri Pak.
Nomor 12. Semuanya masuk ya ini? Semuanya masuk, Pak. Oke, berarti yang 3 ini kan kosong. Nah, materinya nanti akan dibahas oleh kelompok 2, materi ketiga. Jadi tetap biar ini tidak berubah, yang kelompok 4, materi keempat dan sebagainya tidak berubah. Saya hanya mengganti untuk yang nomor 2, bahasnya nanti tidak hanya independent sample test, tapi pair sample test juga. Kemudian yang nomor 3, saya ubah jadi nomor 8. Jadi Mas Khairul Amin, kemudian Mbak Tia Nurhaini, dan Mbak Novian Diani Putri itu jadi satu kelompok membahas yang topik analisis jalur. Itu Analisis jalur ya, Pak? Ya, analisis jalur. Jadi yang awalnya bahas pair sample test diganti menjadi analisis jalur. Saya kira yang uji independen tadi kan independen sample test sudah saya contohkan. Jadi tidak terlalu susah lah itu. Pair sample testnya juga. Itu ada lagi? Kalau tidak ada, mungkin ini Bapak tadi untuk Mbak Huzen, ini kalau nggak bisa download, ternyata di websitenya itu dicantumkan yang online-nya Pak, versi online-nya. Jadi bisa launch di ASP online. Hanya saja tadi waktu registrasi itu ada keterangan bahwa dia nggak bisa nge-save hasil, maksudnya nge-save apa sih namanya, kayak progresnya gitu Pak. Tapi untuk hasilnya tetap bisa tetap bisa diambil. Oke. Berarti dia tidak bisa, jadi analisisnya sampai selesai saja di situ ya, tidak bisa di analisis ulang. Saya kira tidak masalah sih kalau yang seperti itu. Jadi analisis sampai selesai, kemudian di copy, diambil hasil outputnya, di paste saja di Microsoft Word-nya. Selanjutnya kan deskripsinya bisa di. Banyak alternatif yang bisa kita bisa pilih. Itu mungkin dari saya. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Alhamdulillah ini udah bisa kok Pak. Oh, sudah bisa ya? Iya, yang versi 32 ternyata, 32 bit. Oh, 32 bit ya. Sudah ambil yang berarti yang ini ya, yang previous version ya, yang versi sebelumnya. Iya, benar banget Pak. Oke, sip. Nggak terlalu beda kayaknya, yang versi lama itu kayaknya belum ada Bayesiannya, itu saja sih. Tapi sama saja lah, yang penting kamu hafal langkah-langkah dan alasan kenapa menggunakan atau memilih bagian itu, alasannya kenapa. Yang penting kan di situ. Alhamdulillah berarti semuanya aman semua ya, softwarenya. Aman, Pak. Oke. Aman, Pak. Berarti Aman. minggu depan mau mulai presentasi atau masih saya yang... Belum siap Pak minggu Oh, depan. belum siap. Kirain karena sudah semangat, kirain sudah mulai. Berarti minggu depan masih saya, kemungkinan saya share dulu materi, kita perdalam lagi. Sama kemarin ada permintaan kelas yang lain, semua analisisnya ditunjukin dulu gitu. Nah, nanti ini kan baru pengenalan nih. Kalau semuanya ditunjukin, takutnya kalian tidak bisa terlalu cepat menangkap. Jadi kalian seminggu ini main-main dulu lah dengan di ASP itu. Kenal-kenalan dulu ini apa. Kalau error tinggal di uninstall, kemudian install lagi gitu. Jadi tidak terlalu jadi pusing. Yang penting laptopnya jangan dibanting-banting gitu. Itu saja. Itu mungkin dari saya. Minggu depan masih materi akan dipaparkan dan disampaikan oleh dosen. Minggu berikutnya baru kita presentasi, dan bukan minggu depannya lagi baru kita akan diskusi dan tugas. Jadi saya kira tidak terlalu susah lah nanti untuk ininya. Harapannya nanti di makalahnya kalian nanti tampilkan langkah per langkah atau bagian-bagian yang perlu diklik tadi.
Nah, untuk sumber belajarnya saya tidak akan membatasi dan saya tidak akan memberikan link. Saya kira kreativitas kalian nanti untuk mencari. Seperti yang saya bilang di YouTube, di Google bahkan lebih tahu, tinggal diketik saja semuanya akan muncul. Oke ya, itu ya dari saya. Terima kasih untuk pertemuan kedua hari ini. Mohon maaf apabila banyak salah. Mari kita tutup pertemuan kedua ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin Pak. ya. Ya Pak, terima Bapak. kasih. Terima kasih Bapak. Ya Mas, sama-sama. Mana ini guys? Dijawab sendiri. Pak Ketua, Makasih teman-teman. Alhamdulillah. Pak Ketua, Enggak apa-apa. Mbak Iis Kenapa? pindah. Kenapa? Kok bisa pindah? Aku mau juga lah. Sama Mbak, saya juga mau pindah. Ya, pindah ya kelas ya. Kampus sekian. Jadi gimana teman-teman yang udah paham? Mungkin udah ada yang paham. Enggak, aku nggak ada yang paham. Ngabar semua. Mas Ari Susanto ini udah paham, Mbak Esti, Mas Andi ini bagian-bagian top nih. Paham. Belum paham banget loh Mas, cuma ya tadi sama kayak apa Mbak Julfatun, datanya itu ngambilnya dari mana gitu loh, cuma. Saya juga belum loh, Mas. Aku sampai Tadi bapaknya bilang kok apa namanya? Mungkin kita bisa belajar dari link YouTube Semesta toh. Itu mungkin bisa. semesta. Silakan browsing aja YouTube itu. Itu ada banyak tutorial tentang JASP. Oh, YouTube Semesta ya Mbak ya, namanya Mbak Esti. Akunnya Mas. Kukira statistika psikometrika atau apa itu tuh. Soalnya dulu pas kuliah di S1 tuh statistiknya langsung manual dihitung. Nggak pakai aplikasi beginian, jadi bingung. Siapa Kalau kamu? Kalau mungkin nanti teman-teman, ini Mas Ari gimana, paham nggak Mas Ari? Belum terlalu. Aku juga dulu waktu penelitian nggak pakai bukan kuantitatif. Aku dulu penelitian library research malah. Oh lah, sama, saya kualitatif malah. Ya. Dari Kuan. Iya. Kalau Cuma memang memang teman-teman ya, Tinggal plug Teman-teman. and play aja loh Mas, kalau Mungkin- udah punya datanya gitu sama mau mungkin Mas Andi analisis ya. apa gitu. Kalau ini nih ya tinggal plug and play kayak bapaknya masukin data tadi, terus mau analisis apa gitu, udah gampang malahan. Gitu. Masalahnya Yang penting di datanya ini, Mas. sih, Mas data. Andi. Ya. Kayak apa sih? Kalau aku pribadi itu kayak masih bingung bedain antara misalnya sample test itu apa, terus bedain one way ANOVA, pakai Sapir, Rowell, terus apa itu. Nah, itu nanti kira-kira sampean bisa sharing ya sama teman-teman, sama aku pribadi maksudnya. Insya Allah. kalau memang nanti mau sharing, biar difasilitasi, buatkan link Zoom aja. Jadi biar teman-teman itu bisa ngikut semua gitu. Gimana? Ya mendingan dari Zoom aja, dari Ya. Zoom. Atau Mas Ari, atau Mbak Esti mungkin? Kalau aku kayaknya Mas Andi ini lebih keren. Belum. Saya juga masih belajar lagi yang ini. Ya enggak Mas, maksudnya kayak itu tadi loh, jenis Oh, yang jenis-jenis. Oke. jenis-jenis kayak apa namanya yang Untuk sample test. PowerPoint yang di share bapaknya tadi nggak boleh diminta ya, Mas Ainus ya? Kira-kira Mungkin bisa boleh Pak? diajukan. Nanti saya tanyakan ke Bapak. PowerPoint yang 3 itu tadi kan ya? Yang berapa sih? Iya. 2 ya? Iya. PowerPoint ya? Ya udah deh. Ntar tak mintakan biar tak share ke teman-teman. Atau paling udah di-share sama Bapak. Iya. Udah mungkin. Enggak. Ini yang Mas. untuk ya siapa dulu ini? Untuk pembagian kelompok tadi itu emang nggak salah ya. Kami yang 2 judul kok cuma 2 orang gitu. Yang mana itu? Saya juga Oh. ya loh, Mas Andi loh. Kita tuh 2 judul ya Mas Andi aslinya ya. Enggak, Iya, maksudnya 2 kan judul. yang tadi yang masalah apa tadi tuh? Konsep jalur gitu kan 3 orang. Sedangkan kami yang dipindahin sama Bapak tuh cuma 2 orang, cuman materinya ditambah gitu. Oh, yang itu ya, independen sama Peirit ya? Iya. Yang gantikan by is tadi itu ya.
Iya. Iya kurang tahu sih, bapaknya tadi kan bilang itu ya udah digabung gitu. Atau mungkin Saya itu kiranya tadi mungkin digabung ke teorinya kelompok tiga atau dua gitu. oh malah. Iya, tapi bapaknya tadi udah itu, malah minta yang analisis jalur itu 3 orang. Atau mungkin teori yang analisis jalur ini, yang jalur itu mungkin lebih banyak atau bagaimana? Kurang ngerti juga sih. Mungkin beliau beranggapan bahwa itu udah dijelasin atau apa namanya Ah, agak mudah gitu. Jadi Agak mudah sengaja. mungkin bisa jadi ya. Heeh. Atau hmm. mungkin bisa berkorelasi satu sama lain Iya, jadi materinya. mungkin nggak terlalu banyak kali. Udah, Jadi biar digabung. Iya Mas, bukan kamu doang yang menderita kok. semangat Kita Mas. semua. Oke. Sabar Mbak Usden. Mbak Usden semoga juga cepat selesai biar bisa Ya, on saya cam tanya. lagi. Itu Di rumahnya. daerah aku lagi ada yang positif, makin nggak boleh keluar-luar ini. Oh, alah. Oke. Tetangga. Kita mintakan ya Mas Andi ya. Biar Ya Mas. kalau boleh biar tak share. Terus kalau memang teman-teman mau belajar lagi, biar nanti lewat Zoom nggak apa-apa. Mungkin nanti Mas Andi bisa ngasih masukan sama Mas Ari. Begini pengen muntah. Boleh gitu. Soalnya saya nggak ngerti-ngerti dari tadi. Aduh. Aku yang bagian awal yang masih data-data masih paham. Kesana-sana aku udah nggak paham kok. Sama Mbak Usden, saya dari awal sampai akhir. Mental semuanya. Oke. Ya mungkin hanya itu ya. Oke. Mas, ini nanti kita yang Al-Quran hadis tetap 2 mata kuliah atau Tetap diganti nanti kemarin? jam berapa sih? Jam itu ya, jam 12 tetap itu Dokter Sahiron sama selanjutnya itu Bapak Zainuddin. Oh ya, untuk PJ udah dikabari semua belum? Kalau yang Al-Quran hadis itu udah tak kabari kemarin, Ya, bapaknya langsung. udah. Oh iya, makasih Mbak Usden. Yang itu tadi hadis, siapa kemarin yang tadi hadis PJ-nya? Aduh. Kalau udah dikabari semua, ya udah ntar kita ketemunya. Ya sekarang cuma 2 Mas Andi, dua pertemuan lagi. Oke Mas Andi. Mbak Iis yang kayak apa ya? Aku lupa ya. Mbak Iis Itu yang yang pakai di kacamata. Boyolali, yang udah nikah pakai ya kacamata enggak ya? Udah nikah terus ikut sama suaminya di Ada nikah Boyolali. yang orang Jember itu. Oh. Jember. Seriusan aku katanya Mas Ketua. Apa Mbak Usden? Mbak Iis itu keluarnya kenapa? Apa emang salah sistem atau mbaknya yang pengen keluar? Gimana sih? Kemarin katanya tuh yang jawab, yang saya tanya jawabannya itu qadarullah, masya Allah karim. Qadarullah katanya, itu yang jawab ke pribadi ke saya. Terus kemarin ketika udah ketemu kan ngopi sama teman-teman, itu Mbak Firda ngomong bahwasanya tidak bisa, kurang mampu sih, bukan tidak bisa, kurang mampu mengimbangi perkuliahannya, soalnya menggunakan bahasa asing seperti itu. Oh, mau. Jangan pindah semua, ntar tinggal 2 orang kelasnya. Jangan. Gak apa-apa, kita sambil lalu belajar bareng. Oh iya Mbak Usden. Oh ya teman-teman yang online ya, yang kemarin nggak ikut, ini di sini tuh kemarin kita dapat program. Kalau mau ikut, tapi kalau nggak mau nggak apa-apa. Ini program pondok dari Bapak Prof Yudian. Untuk yang kiai nanti outputnya itu dapat gelar kiai. Untuk yang cewek outputnya dapatnya itu gelarnya ustazah. Itu di situ diajari tentang writing, terus belajar bahasa Arab sama bahasa Inggris. Nanti mungkin nanti saya share deh itunya, fotonya di grup, pamfletnya itu, posternya. Mantap nggak tuh? Jadi kalau yang mau jadi kiai sama ustazah, monggo ke Jogja, pindah kita mondok di asrama. Gontor kan belum ya Mas ya, belum dapat gelar kiai Mas ya. Mas Ari mungkin kalau mau gelar kiai, monggo mondok lagi. Syukron, makasih banget.
Mas Ari, ini apa? Lancar di bahasa Arabnya? Enggak lancar. Mas Khairul Amin lebih lancar. Mas Khairul Amin soalnya. lebih lancar. Mas Ari, Lancar. ada Beliau itu, itu ada Mbak fusha. Zulfa ya. Ada Mbak Zulfa, ada Mbak Tia. Nah, itu anak-anak Arab. PBA itu lebih lancar, Masya Allah. Gila, Sastra Pasti. Arab. Masya Pasti Allah. itu. Itu Positif. pasti ngomong itu udah kayak sama onta pun bisa kayaknya. Waduh, onta. Bahasa onta. Pengejekan. Onta kan nggak bisa berbahasa Arab. Walaupun dari Arab. Tapi kan tinggal di Arab dia. Jadi Ya, dia native. tinggalnya doang. Dia native Kalau kan. cuma mau bilang kaifa itu bisa. Oh. Atau kalau mau masuk surga itu kayaknya Mbak Novia Andriani itu udah memfasilitasi juga, udah mencetak Agak anak surga. Agak anak surga tuh kan, udah. Kelas D ini keren-keren. Subhanallah sekali anak surga. Ini serius Itu tuh anak bimbingan lesku, guys. Oh, jadikanlah aku juga anak surga. Ya kan doanya kan gitu kan, mencetak anak-anak surga, ya nggak sih? Amin. Diaminin loh guys. Amin. Enggak, ini aku seriusan ini tanya, soalnya kalau misalnya ada yang bisa bahasa Arab, berarti nanti kalau misalnya diminta jadi presentator ataupun moderator gitu tuh volunteering gitu loh, buat jadi contoh kayak gitu, misalnya teksnya kayak apa sih kalau misalnya jadi moderator di dalam bahasa Arab gitu. Soalnya aku bukan spesialisasi di bahasa Arab. Mohon izin menyampaikan juga ya teman-teman, saya dalam hal ini untuk bahasa Arab juga pasif, mohon maaf sekali. Jadi saya kemarin tahunnya kan ngisi TOEFL nggih, tapi kalau Arab sendiri saya memang kurang. Terima kasih. Nanti nanti kita itu aja kompak. Kalau misalkan memang kita keberatan, bilang aja keberatan. Ya. Jadi cukup pelajaran Pak Haji saja nggih. Yang lain kalau bisa nggak usah. Iya. Nah, itu yang buat pelajaran itu Mbak, studi Al-Quran hadis itu loh. 1 orang aja. Itu disuruh kok pakai bahasa pengantar. Enggak, itu enggak. Maksudnya kalau misalnya nanti moderator terus kayak gitu diminta loh Mbak. Buat persiapan aja. Enggak, kata siapa? Enggak usah diada-ada lah. Udah. Cukup hari Kamis aja yang bahasa Inggris. Bahasa asing. Karena kelas lain kan enggak, jadi kita tuh ikutan aja, enggak usah. Iya, benar. Di Kamis sudah siap kah? Jadi enggak ada beban yang berat kayak gitu loh. Karena kan kita enggak ada mahasiswa asingnya juga gitu loh, walaupun kelas internasional. Cukup jurnalnya aja lah, enggak usah ke real life-nya. Real life-nya ya dikit-dikit lah. Mas Andi, Kamis siap presentasi. Dengerin dulu coba. Dengerin dulu coba. Mbak Esti. Ini tuh maksud aku tuh buat sedia payung sebelum hujan. Antisipasi dulu sebelum nanti ada sesuatu yang di luar kendali kita gitu loh. Misalnya ini emang semester 1 kita belum dapat dosen yang memaksakan kita pakai bahasa Arab. Nah, kalau misalnya nanti ada, berarti mau nggak mau kita harus udah persiapan. Dan kalau misalnya ada 1 orang yang minimal mau jadi kayak kita tuh sistem belajar peer to peer gitu loh Mbak, dari 1 orang belajar ke orang lain. Nah itu maksud aku, 1 orang itu mau ngajarin ke kita gitu. Ya itu mungkin kalau nanyain sih nggak mau sisi aku. Positifnya iya benar, tapi di sini kan kita juga ngejar tugas macam-macam toh Mbak, bukannya apa ya fokus ke untuk memahami bahasa lagi kayak gitu kan. Jadi kalau bisa ya udah nanti misalkan ada dosen yang menawarkan, kita nggak usah menawarkan diri ini Pak, ada 1 yang apa namanya bisa kita apa ya jadikan kasihan loh kalau misalkan 1 anak itu jadi apa poin peer teaching-nya kayak gitu. Itu kalau bisa kita kompak aja deh ya. Ayo kompak. Sebentar. Aku paham poinnya kamu Mbak, tapi sepertinya poinnya aku kurang dipahami. Jadi maksudnya aku itu bukan menawarkan diri kepada dosen, tetapi kita mempersiapkan diri gitu loh Mbak. Dan kita nggak bilang ke dosen kalau kita ada loh
apa yang bisa bahasa Arab begitu. Aku juga dulu di kelas internasional waktu S1, makanya itu aku belajar dari pengalamanku yang dulu. Dulu ada dosen, satu orang dosen, kalau misalnya kebanyakan diambil dari Usuluddin, kebanyakan anak orang-orangnya itu emang kompatibel di bahasa Arab. Nah itu ada satu dosen yang nggak mau ditoleransi, harus pakai bahasa Arab, nggak boleh pakai bahasa Inggris gitu. Makanya aja nggak ketemu Mbak. Mbak, Dosen insya seperti Allah ini. ya Mbak, untuk Kayak apa, mau dosen kita insya Allah untuk semester ini itu memang kita rezekinya dapat yang susah-susah. Tapi aku nggak tahu ya nanti kalau di semester berikutnya apakah nanti ada apa namanya giliran dosen ya, karena aku melihat tuh dosen kelas sebelah misal kelas A atau kelas B itu tuh ternyata nggak sama, misalnya kayak filsafat pendidikan Islam atau filsafat ilmu di sini di tempat kita misalnya dapat Pak Mara Bustam. Nah di kelas sebelah itu ada Pak Mukawim. Nah itu memang dua dosen itu tipenya berbeda jauh. Yang satu Pak Mukawim itu lembut, maksudnya juga Pak Mara ini Gustam enggak ada barbarisme. pemaksaan kayak gitu loh. Jadi emang rezeki kita, kelas kita misal dapat Prof Mara Gustam yang tegas kayak itu ya udah rezeki kita sih emang. Tapi memang kita di situ kita apa ya berani berpendapat aja lah. Kalau misal kita memang tidak mampu, saya pribadi insya Allah saya akan menyampaikan saya tidak mampu untuk berbahasa itu kayak gitu. Dan saya tidak paham jika pengantarnya juga itu. Nah, maksud aku kan semester ini Mbak, nanti kalau ada semester depannya itu lomba maksudnya aku. Ya udah kalau misalnya emang Udah jalanin aja dulu.